Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Tadi sudah kita selesaikan untuk metode menggunakan persamaan Labuza yang pertama ya. Yang sekarang kita akan masuk untuk menggunakan metode modifikasi. Kenapa kita harus menggunakan metode yang modifikasi dari persamaan Labuza ya? Karena intinya di sini nih. Oke, jadi pada metode 2 ya, jadi menggunakan persamaan Labuza yang dimodifikasi ini ditujukan untuk produk pangan yang memiliki kadar gula yang tinggi ya. Jadi memudahkan ini aja yang penting ya, kadar gula yang tinggi, sehingga apa? Sehingga kita akan sulit untuk memperoleh nilai kadar keseimbangan, itu tidak akan diperoleh. Tadi sudah saya terangkan di awal ya, bahwasanya untuk produk-produk dengan kadar gula yang tinggi ya, seperti halnya hard candy atau permen dengan coklat juga ya, coklat bar yang kadar gulanya tinggi ya, saat kita masukkan dalam chamber yaitu akan sulit mencapai kadar keseimbangan, airnya naik terus gitu ya, jadi sulit mencapai kondisi keseimbangan. Sehingga persamaan Labuza ini yang model 1 ya, itu metode 1 tidak bisa diterapkan ya. Jadi kita menggunakan metode kedua ini adalah karena nilai kadar keseimbangan Me tidak ada ya, tidak bisa diperoleh, dan juga kurva subsidi isotermisnya, slope-nya itu tidak bisa diperoleh ya, sehingga kita harus menggunakan yang metode 2. Jadi persamaannya lebih simpel ya, jadi nggak ada lagi nilai Me, nggak ada lagi nilai B ya, jadi ada hanya MC kurang M0 kalikan WS. Sebenarnya WS itu bisa ditulis di bawah sini sama aja kan, untuk memperoleh biar mudah Anda kebayang ya. Tadi kan persamaan awalnya ini adalah A per WS dikalikan delta P per B ya, untuk yang metode 1 masih ingat kan. Jadi ini WS nya dinaikkan ke atas ya, sebenarnya sama aja, mau ditaruh di bawah juga boleh ya. Oke, jadi pada metode yang 2 ini jadi tidak ada nilai Me dan nilai B ya, dan selisih delta P ya, ini adalah selisih antara tekanan uap air ya di dalam produk ya, di dalam kemasan dengan di luar kemasan, di ruang penyimpanan ya. Jadi di sini delta P di sini berbeda dengan delta P saat mengukur WVP ya. Jadi perhatikan, saat delta P yang kita gunakan untuk mengukur permeabilitas uap air ya, permeabilitas uap air, masih ingat rumusnya apa? WVTR dibagi dengan delta P. Nah, delta P di sini ini adalah perbedaan dari RH ya, RH antara sisi kemasan yang dalam dengan sisi kemasan yang luar saat mengukur WVTR. Kan dia biasa menggunakan antara dua sisi ya, satu RH nya 100%, yang satunya 0% ya, atau yang satunya 95%, yang satunya 0% ya. Biasanya delta P di sini diperoleh dari nilai P0 dikalikan dengan RH saat pengukuran ya, delta RH ya. Ini delta P di sini. Nah, sementara delta P di sini itu adalah perbedaan tekanan dari dalam kemasan dengan di luar kemasan saat kondisi penyimpanan ya. Jadi yang di dalam itu sama dengan nilai AW ya. Jadi nilai P0 dikalikan nilai AW ya, itu untuk tekanan uap air yang di dalam, sedangkan tekanan uap air yang di luar itu adalah nilai RH penyimpanan dikalikan dengan nilai P0 ya. Kebetulan kalau nilai suhunya kan mestinya sama ya, suhu di dalam dan di luar, karena pada kondisi ruang penyimpanan yang sama ya. Jadi nilai P0 nya mestinya sama ya, tapi yang bedakan adalah RH di dalam dengan RH di luar ya. Oke, jadi jangan bingung ya, antara delta P di sini dengan delta P di saat mengukur WVP itu beda ya, beda perhitungannya ya. Oke, jadi untuk MC M0 sama dengan sebelumnya ya, jadi kita bisa cepat ya bahasanya. A juga sama kita bahas, WVP nya juga sama, WS juga sama cara mengukurnya. Jadi hanya delta P sini yang sedikit beda ya. Kalau tadi kita tidak memperhitungkan ya, tapi yang diperhitungkan tadi adalah nilai B ya. Sekarang tidak menggunakan nilai B tapi delta P nya ya. Kalau tadi adalah P0 dibagi B kan ya, rumus yang metode 1. Oke, ini saya kira suatu yang normal ya. Jadi kalau perbedaan tekanan udara di luar ya, P out ini adalah tekanan udara di luar, dan tekanan udara di dalam, maksudnya tekanan uap air nih ya, di
di dalam kemasan akan menyebabkan perpindahan air ya, jika ya sama ya. Jadi tekanan di luar itu artinya sangat dipengaruhi oleh RH ya. RH di luar lebih tinggi dibandingkan RH di dalam, maka akan terjadi pergerakan air dari luar ke dalam. Tetapi kalau RH di dalam kemasan ya, RH di dalam kemasan itu kalau sudah tercapai keseimbangan itu akan sama dengan AW-nya produk. Jadi AW produk itu sama dengan RH dalam kemasan ya. Jadi AW produk, jika ada AW produknya di dalam kemasan itu lebih tinggi dibandingkan di luar, maka akan terjadi perpindahan dari dalam keluar, menguap ya. Contohnya apa? Kalau produk daging ya, basah, yang basah atau produk cairan ya, minuman, nah itu kan RH-nya tinggi, itu akan terjadi perpindahan ya, uap air. Makanya produk minuman bisa aja menurun volumenya ya dengan kemasan plastik ya, mungkin bisa menurun sekitar berapa mili gitu selama penyimpanan, karena ada perpindahan dari dalam keluar ya. Sebaliknya kalau untuk produk-produk yang renyah atau produk biskuit, produk keripik gitu ya, itu perpindahan dari luar ke dalam ya, karena di luar lebih lembab, masuk ke dalam yang produknya kering ya, sehingga menyebabkan melempem ya. Oke, kita lanjut. Jadi dalam desain percobaannya kita harus menentukan, nanti menghitung kadar air awal ya, penting sekali ya. Kemudian kita menghitung berat solidnya, berat solid awal. Kemudian kita bisa menetapkan kadar air kritisnya sama dengan metode sebelumnya menggunakan metode sensori ya. Jadi dicoba-coba gitu ya, sama dan kita saat mencoba menentukan kadar air kritis itu nggak mesti harus kemudian mengoven lagi atau mengukur dengan kalorifer lagi gitu ya. Jadi cukup M0 ini sebagai acuan. Yang berikutnya tinggal menimbang-nimbang saja beratnya. Jadi perubahan berat adalah menunjukkan perubahan dari fraksi airnya ya, sehingga kadar airnya bisa kita hitung. Oke, kemudian yang penting di sini adalah kenapa kita perlu mengukur aktivitas air ya. Karena kita ingin mencari nilai tadi RH di dalam kemasan ya. Jadi kita harus menghitung AW dari air. Kalau tadi yang di metode 1 tidak perlu ya. Yang di sini kita perlu menetapkan ya. Kemudian permeabilitas kemasan sama dengan sebelumnya, kita tetapkan, cara menghitungnya juga sama. Jadi kemudian delta P ya, ini adalah selisih dari RH di dalam kemasan dengan RH di ruang penyimpanannya ya, jadi di luar kemasannya ya. Oke, jadi kemudian kita bisa menetapkan umur simpan produk pada berbagai RH dan suhu penyimpanan ya. Dan penting untuk melakukan verifikasi dan monitoring sama ya. Oke, saya kira tadi sudah kita jelaskan ya penentuan perbedaan tekanan di luar dan di dalam kemasan. Jadi delta P itu adalah perbedaan nilai dari tekanan di dalam dan di luar. Jadi kalau di dalam itu adalah pengaruh dari AW ya, RH produknya. Kalau di luar itu adalah RH kondisi penyimpanan ya. Jadi P di luar adalah P0 dikalikan RH ya. P0 dicari dari tabel ya, suhu kondisi penyimpanannya berapa ya, kita bisa peroleh nilai P0 ya. Jadi tekanan uap air di luar itu adalah P0 kali RH. Sebenarnya kenapa? Karena RH itu sama dengan P0, RH sama dengan P dibagi P0 kan gitu. Jadi dibalik ya, sebenarnya persamaan dibalik. Kemudian kalau di dalam kemasan ya, nilai AW-nya karena RH-nya adalah AW kalikan 100 mestinya ya. Tapi kalau tidak dalam persen ya berarti ya AW saja gitu. Ini berarti RH-nya RH bagi 100 ya. Bukan persen RH tapi RH saja ya. Oke, nah nilai tabel tadi sudah kita bahas, sudah kita pakai ya. Nilai bahkan tadi sudah kita belajar menggunakan interpolasi ya. Oke, ini rumusnya yang akan kita gunakan ya, sudah kita jelaskan semua. Kalau udah dapat datanya tinggal kita masukkan dalam persamaan Labuza metode 2. Jadi sebenarnya metode 2 lebih simpel ya, cara menghitungnya ya. Yang dicari kita tidak perlu menggunakan tidak perlu membuat kurva subsidi isotermis. Wah, itu kan paling
yang paling kerjaannya agak lama kan di situ ya sebenarnya. Nah kalau ini kita nggak perlu ya, jadi yang agak repot cuman mencari ini aja ya, mencari kadar air kritis ya dengan sensori ya, dan kadar awal sudah dapat, nanti kita bisa perubahan berat selama menguji sensori itu bisa kemudian kita hitung kadar air kritisnya ya. Kemudian untuk RH di dalam kemasan ya, untuk menghitung AW ya kita harus menggunakan AW meter ya. Di lab ada tuh ya menggunakan AW meter. Jadi produk masukkan dalam alat AW meter, nanti setelah sampai kesetimbangan akan terbaca ya berapa AW dari suatu produk ya. Oke, jadi desain percobaan misalkan kita punya produk hard candy ya. Kenapa hard candy dengan metode 2 ya, karena kadar gulanya tinggi, kita tidak bisa membuat kurva Sofsky isotermis ya. Ada 2 jenis kemasan misalkan di sini ya. Kemudian WPTR nya dicari adalah 11,3%. Ini sebenarnya per 24 jam, dan dimensi kemasannya adalah 2,5 kali 3,5 cm persegi ya. Ini diukur pada kondisi suhu 28 derajat Celcius dan RH 90%. Jadi delta P pada permeabilitas itu adalah nanti P0 kalikan 0,9 ya, itu pembaginya ya delta P nya, karena ini RH 90%, nanti perbedaan RH nya adalah 90%. Nah ini untuk penentuan kadar air awal ya, sebaiknya menggunakan Carl Fisher ya. Jadi menggunakan Carl Fisher. Kadar air kritis tidak perlu lagi sebenarnya pakai Carl Fisher ya, cukup sekali kadar air awal aja. Saat kadar air kritis nanti kan perubahan beratnya, pertambahan beratnya berapa nanti bisa dihitung, karena yang menyebabkan pertambahan berat itu adalah airnya ya. Jadi kita bisa menghitung kadar air saat mencapai kadar kritis itu berapa ya. Jadi tidak perlu lagi pakai Carl Fisher ya, jadi cukup di kadar air awal ini. Oke, kemudian untuk uji organoleptik ini biasanya penentuan kadar kritis memang dengan sensori seperti ini ya. Jadi lebih detailnya bisa dengan beberapa aspek yang diujikan ya. Nah ini sebenarnya kalau skor 3 itu sangat terlalu rendah ya. Mestinya yang aman adalah 4 ya. 4 itu kan artinya sudah netral ya. Kalau 3 kan sudah tidak suka ya, kalau dari level 1 sampai 7 ya. Oke, kemudian data-data yang diperlukan tadi kadar air awal bahan atau MI atau M0 ya kita singkatnya. Kemudian kadar air kritis MC, kemudian luas kemasan dalam meter persegi, ingat-ingat ya. Dan permeabilitas kemasan ya. Tadi saya sampaikan delta P di sini beda dengan delta P yang di rumus Arrhenius, di rumus Labuza ya. Oke. Kemudian data-data yang diperlukan dihitung semuanya. Kalau sudah, nah AW dihitung menggunakan AW meter ya. Dan perbedaan kemasan adalah P yang di luar itu adalah RH kondisi penyimpanan kalikan P0, sedangkan yang di dalam adalah P0 dikalikan AW ya. Nah, ini sebagai contoh ya untuk hasil perhitungan ya, nilai AW sekian, dilakukan rata-rata adalah nilai AW nya. Jadi untuk P in ya, tekanan di dalam ruangan di dalam kemasan, untuk P out nya adalah ini. Jadi kalau P in mestinya sama semua ya, karena dari karakter produk kan ya sama. Kalau di luar misalkan disimpan di RH ruangan 75%, 80%, 85%, nah ini P0 nya akan berbeda-beda ya. Misalkan pada suhu 30, P0 nya adalah sangat dipengaruhi oleh suhu ya. Pada suhu 30 semuanya sama, Pak tipe untuk di luarnya adalah RH kalikan P0 ya. Untuk Pin adalah P0 dikalikan AW ya, sehingga kita peroleh data P nya ya, nilai data P. Nanti setelah diperoleh kita masukkan ya dalam tabulasi data seperti ini pada suhu 25, suhu 30 atau suhu 37 yang diinginkan ya. Kemudian RH nya 70, 75, 80 misalkan contohnya.
Jadi P0-nya akan diperoleh, Pout-nya diperoleh ya, AW-nya itu diperoleh ya, PN diperoleh, delta P-nya diperoleh ya. Kemudian kadar air awal, kadar air kritisnya misalkan diperoleh ternyata 3,29%, dan MC kurang MI ya. Kemudian berat solidnya diperoleh ya. Nanti kemudian kita masukkan nilai permeabilitas kemasannya ya, luas kemasannya, sehingga kita akan peroleh nilainya. Wah, ini ternyata untuk yang RH nya rendah ya 70% bisa lama ya, 965 hari. Kalau RH nya tinggi, ini ya wajar ya, RH tinggi kan otomatis bisa ada resiko lengket ya. Kadang-kadang kita makan permen hard candy sudah lengket dengan kemasannya ya, itu artinya karena ada ini ya, sudah lengket ya, ada kelembaban sehingga menjadi lengket nempel ke kemasannya ya. Jadi ini kadang-kadang satu ciri umur simpan ya untuk hard candy, kadang-kadang adalah dari kelengketan itu ya. Oke ya, saya kira itu untuk gambaran penentuan umur simpan menggunakan kadar air kritis ya. Jadi bisa menggunakan metode 1 atau metode 2 itu disesuaikan dengan karakteristik produknya ya. Oke, jadi ini saya kira hanya tambahan, nanti bisa dibaca sendiri di handoutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya, dan semoga tetap sehat semua ya. Dan jika ingin melihat ya video-video kuliah yang lain, bisa dilihat di IPB Link NES ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.